Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimat yang semoga dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita untuk membahas ahadisul akhlak. Hadis-hadis, kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan masalah perilaku dan budi pekerti. Yaitu pada bab at-ta'amul ma'al ahli. Bagaimana berperilaku, berakhlak dalam rumah tangga. Insya Allah pada siang hari ini adalah bab yang terakhir berkaitan dengan perilaku-perilaku buruk. Insya Allah pada pertemuan setelahnya kita sudah masuk dalam pembahasan praktek dari ilmu yang digambarkan oleh Nabi. Dan asalnya ilmu dalam masalah rumah tangga dari ilmu yang diajarkan Rasulullah itu lebih banyak dalam bentuk prakteknya. Namanya muamalah. Jadi insya Allah minggu depan kita sudah pertemuan berikutnya kita sudah masuk bagaimana dalam bentuk muamalah praktek kita akan diajarkan bagaimana perilaku Nabi terhadap keluarganya dalam bentuk perbuatan. Dan ini ilmu yang paling penting sebenarnya. Karena ilmu yang paling sulit diamalkan itu adalah ilmu berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka itu mengilmui sekedar teori tanpa diilmui berkaitan dengan muamalah prakteknya itu biasanya tidak nyambung ya. Maka itu nanti akan diajarkan bagaimana perilaku Nabi terhadap istri-istri beliau ya pada pertemuan berikutnya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa perilaku-perilaku buruk seorang suami, akhlak-akhlak buruk seorang suami terhadap istrinya. Malas itu adalah akhlak buruk. Seorang suami yang malas itu akhlak buruk. Walaupun dia rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, tapi kalau dia sudah punya istri dan anak kemudian dia malas, dia adalah suami yang punya akhlak yang buruk. Karena bekerja itu adalah harga diri seorang muslim. Harga diri seorang laki-laki. Bahkan dimasukkan bekerja itu termasuk dari akhlak mulia seorang suami. Kemudian kita telah menjelaskan juga memukul ya itu akhlak buruk. Suami yang memukul istrinya itu adalah perilaku yang buruk. Ya, yang paling pentingnya harus diketahui seorang suami yang memukul istrinya karena adanya suatu kesalahan yang ada pada istrinya berarti sama dia menginjak-injak kehormatan dan harga diri orang tua dari istrinya atau mertuanya. Saya ulangi, jika ada seorang suami yang memukul istrinya karena adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, berarti dia sama dengan menginjak-injak kehormatan dan harga diri orang tua dari istrinya. Karena asalnya tidak ada yang bisa memukul seorang wanita kecuali orang tuanya. Suami itu tidak punya hak memukul istrinya. Itu asal. Kemudian kita masuk sekarang pembahasan yang terakhir. Sebelum kita masuk dalam bentuk muamalah, perilaku praktek, perilaku Nabi terhadap istri-istrinya dalam hadis-hadis yang banyak. Kita masuk pembahasan terakhir bagaimana akhlak-akhlak yang buruk ketika perpisahan dalam rumah tangga itu terjadi.
ketika terjadinya perceraian dalam rumah tangga, ada beberapa akhlak-akhlak buruk yang harus dihindari bagi seorang suami maupun istri ketika Allah telah takdirkan perpisahan itu terjadi dalam rumah tangganya. Ada beberapa hal yang butuh ibu catat, ya, jangan sampai dilupakan. Sebelum kita masuk pada akhlak-akhlak buruk yang berkaitan dengan perceraian, ada beberapa hal-hal yang butuh kita catat, ya, kita ketahui. Satu, kehidupan di muka bumi ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Kelelahan dan keletihan itu pasti terjadi pada setiap yang namanya manusia. Tidak mungkin tidak. Siapapun dia. Bahkan dengan banyaknya ujian dan cobaan, itu salah satu tanda Allah cinta terhadap hamba tersebut. Itu diingat selalu. Satu, ujian dan cobaan itu pasti, hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia siapapun. Kelelahan dan keletihan adalah hal yang tidak bisa lepas dari yang namanya manusia. Bahkan tanda Allah cinta pada seorang hamba, ketika Allah uji dia dengan suatu ujian. Kelelahan dan keletihan seorang dalam ibadah, itu tanda dekatnya surga baginya. Kelelahan dan keletihan itu tanda. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin nar bis syahwat." Surga itu diperoleh dengan kelelahan dan keletihan. Makna kelelahan dan keletihan adanya ujian dan cobaan. Saya ulangi hadisnya, khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu didapatkan dengan kelelahan dan keletihan. Semakin banyak kita lelah dan letih selama itu kebaikan, itulah keharusan untuk menggapai surga. Kelelahan, keletihan itu konsekuensi mendapatkan surga. Beda dengan neraka, kata Nabi, wa khuffatin nar bisyahwat. Memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan keinginan jiwa. Itu salah satu jalan untuk masuk ke dalam neraka. Jadi, poin yang pertama, bahwa manusia itu tidak akan bisa lepas dalam ujian dan cobaan dalam hidupnya. Termasuk ujian dan cobaan dalam hidup manusia ketika terjadinya perceraian dalam rumah tangganya. Itu termasuk ujian dan cobaan dalam hidupnya. Poin yang kedua, selalu diingat, tidak semua perceraian itu adalah buruk. Tidak semua perceraian dalam rumah tangga itu tercela. Selalu diingat, tidak semua perceraian rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian itu semua keburukan. Itu semua celaan, tidak. Kan yang namanya perceraian itu bisa haram, bahkan bisa wajib. Bisa disunnahkan cerai. Boleh cerai. Jadi tidak semuanya perceraian itu semuanya buruk dan tercela. Ya, tidak semuanya seorang wanita yang menjanda itu tercela. Biasa ada kalanya itu kemuliaan baginya. Tidak semua tercela. Itu bisa jadi kemuliaan baginya. Maka itu dicatat ibu-ibu, ketika terjadinya perceraian dalam rumah tangga, perceraian itu akan menjadi sebuah nikmat baginya. Jika dia memahami akan 3 hal. Jadi tidak usah terlalu gundah gulana, gelisah ketika perceraian itu terjadi dalam rumah tanggamu. Biasanya perceraian itu akan menjadi indah. Perceraian itu menjadi nikmat jika engkau memahami akan 3 hal. Ya. Karena kalau seorang tidak memahami 3 hal ini,
biasanya setelah dia bercerai, dia tambah buruk. Dia tambah hancur, dia tambah rusak. Ya, karena dia tidak memahami. Dia menyangka perceraian itu semua tercela. Tidak. Bahkan perceraian itu akan menjadi nikmat baginya. Ujian itu menjadi nikmat jika dia memahami 3 hal. Dicatat, yang pertama, dia harus memahami bahwa terjadinya perceraian dalam rumah tangganya itu adalah semua takdir dan ketentuan dari Allah. Saya ulangi, perceraian dan perpisahan dalam rumah tangga itu bisa jadi nikmat baginya jika dia memahami 3 hal. Yang pertama, jika dia memahami terjadinya perceraian dalam rumah tangganya itu adalah takdir dan ketentuan dari Allah. Allah telah menggariskan takdir itu untuknya sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah gariskan takdirmu. Bahwa kamu akan bercerai dengan suamimu. Kamu akan bercerai dengan istrimu. Kita kan makhluk. Makhluk itu artinya yang diatur. Kita bukan yang mengatur. Kapan kita makhluk berarti kita siap diatur. Diatur oleh yang menciptakan kita yaitu Allah. Tidak ada yang menenangkan jiwa ketika seorang diuji dengan sebuah ujian apa saja kecuali dia memahami. Itu adalah ketentuan dari Allah. Ucapkanlah qaddarallah wa ma syafa'alah. Ini adalah ketentuan dari Allah. Allah perbuat apa yang dia kehendaki. Jangan ketika terjadi perceraian, kita katakan seandainya begini, seandainya begini. Ya, atau kita menyandarkan kesialan, memang sial kak dulu itu tanggalnya begini, bulan begini saya menikah, ya sial nih begini. Atau biasa ada orang, dia katakan karena saya menikah dengan sepupu satu kaliku, sial mak begini rumah tanggaku. Ya, tidak ada kesialan dalam agama, semua baik. Tidak ada orang sial, tidak ada tanggal sial, tidak ada bulan sial, tidak ada tahun sial, tidak ada baju sial, tidak ada benda sial, tidak ada kesialan. Semuanya kita katakan qaddarallah wa ma syafa'ala. Ini adalah takdir Allah dari apa yang Allah telah gariskan. Ini yang pertama. Ya. Bagaimanapun seorang suami sayangnya terhadap istrinya atau seorang istri sayang terhadap suaminya. Tapi kalau Allah takdirkan ya akan terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Mau diapa lagi? Ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Ya, ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan di balik perceraian itu. Maka itu selalu diingat. Tidak semua perceraian dalam rumah tangga itu tercela. Tidak semua perceraian dalam rumah tangga itu buruk. Tidak. Bisa jadi Allah takdirkan perceraian dalam rumah tanggamu. Allah menginginkan kebaikan padanya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Moga-moga apa yang kalian benci itu adalah kebaikan bagi kalian. Ya. Ada hikmah di balik ketentuan Allah itu. Ada hikmah-hikmah ya. Contohnya, kita bisa gambarkan ya. Betapa banyak dalam sebuah keluarga ya terjadi perceraian. Yang sebelumnya dia tidak pernah sholat. Tidak pernah ini umat sholat 5 waktu. Tapi setelah dia cerai dengan suaminya, subhanallah. Hikmah dari perceraian itu, dia menjadi rajin sholat. Subhanallah. Sebelum dia cerai, ya, dia malas belajar ilmu agama, dia tidak berhijab. Dia pergaulan bebas. Tapi coba lihat, setelah dia bercerai, ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan kebaikan padanya. Ya, dia menjadi rajin beribadah, rajin belajar, rajin ini, ada hikmah. Maka itu ketika Allah takdirkan terjadi perceraian dalam rumah tanggamu, ucapkanlah
Qaddarallah wa ma syafa'alah. Ini adalah ketentuan dari Allah. Dan Allah berbuat dari apa yang dia kehendaki. Dicatat ibu-ibu. Berkeluh kesah. Berkeluh kesah terhadap ujian dan cobaan yang menimpa kita. Itu dalam sejarah anak manusia. Itu bukan penyelesaian. Saya ulangi. Berkeluh kesah. Tidak menerima terhadap ketentuan Allah. Berkeluh kesah. Terhadap ujian yang menimpanya. Itu dalam sejarah anak manusia tidak bisa memberikan solusi dalam masalahmu. Ucapan seandainya, kalau begini, seandainya begini, itu bukan solusi dalam penyelesaian masalah. Tapi diingat, dalam sejarah anak manusia, ketika seorang diuji dengan ujian apa saja oleh Allah, solusi yang terbaik adalah bersabar dan berdoa. Itu terbukti. Tidak ada itu penyelesaian dalam sejarah anak manusia kalau orang diuji dengan berkeluh kesah akan selesai masalahnya. Tidak ada. Karena biasanya ada orang ketika Allah takdirkan bercerai rumah tangganya, dia berkeluh kesah. Dia menjadi futur, frustasi, stres. Dan bukan solusi, jalan keluar baginya. Berkeluh terhadap ujian itu jika adanya ujian dan cobaan adalah dengan bersabar dan berdoa. Ucapkanlah qaddarallah wa ma syafa'alah. Ya. Kemudian yang kedua, ujian dan cobaan yang menimpamu ketika terjadi dalam rumah tanggamu, Allah takdirkan terjadinya perceraian. Apa tadi? Pertama, itu akan menjadi indah. Ya, menjadi nikmat. Ketika dia pahami itulah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan kepadanya. Yang kedua, dia memahami bahwa di balik ujian dan cobaan dalam rumah tangganya itu ada penghapusan dosa untuknya. Ada penghapusan dosa untuknya dan akan diangkatnya derajatnya. Itulah hikmah yang besar adanya ujian. Kita tidak tahu seandainya tidak ada ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Tidak tahu kita berjumpa dengan Allah bagaimana banyaknya dosa tak. Maka di kalangan ulama salaf mereka suka kalau mereka sakit. Mereka senang ketika diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memahami di balik ujian dan cobaan itu ada penghapusan dosa baginya. Ya. Maka itu saya nasihatkan kepada ummahat. Jika ada saudara kita yang Allah takdirkan perceraian dalam rumah tangganya, jangan kucilkan dia. Jangan celah dia. Jangan salahkan dia. Jangan caci dia. Itu takdir dari Allah yang mungkin Allah menginginkan. Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Karena salah satu cara Allah mencintai seorang hamba. Cara Allah ingin menghapuskan dosa seorang hamba adalah dengan diuji dengan ujian dan cobaan. Di antaranya ujian dalam rumah tangga. Maka itu dari awal saya sampaikan, ketika Allah takdirkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga, ketahuilah tidak semua perceraian itu adalah sebuah hal yang jelek dan buruk. Bisa jadi itulah kebaikan baginya. Penghapusan dosa baginya. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Betapa banyak orang-orang setelah dia cerai dalam rumah tangganya, dia menjadi baik, dia menjadi solehah, dia menjadi taat. Ya, subhanallah. Itulah hikmah-hikmah yang besar. Kemudian hal yang ketiga. Ujian dan cobaan perceraian dalam rumah tangga itu menjadi indah. Menjadi nikmat baginya.
Tidak usah terlalu banyak dipikirkan. Ya. Tidak usah terlalu banyak dirisaukan. Tidak usah disalahkan siapa-siapa. Dia terima saja. Dia pahami yang ketiga. Bahwa masih banyak orang-orang yang diuji oleh Allah jauh lebih besar ujiannya dibanding saya. Ujian itu akan menjadi kecil di mata seseorang ketika selalu dia menoleh ke atas. Dia melihat masih banyak orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu besar dalam rumah tangganya. Ada itu ummahat ibu-ibu yang Allah uji dia dengan suami yang suka memukul. Bayangkan itu beratnya ujiannya. Sedikit-sedikit suaminya memukul. Ini harus lihat. Betapa banyak ada wanita istri yang diuji oleh Allah. Suaminya perokok berat. Itu kan ujian semuanya. Ada ummahat yang diuji dengan suaminya yang pelit dan kikir. Dan ujian-ujian yang lain. Kesimpulannya, ketika seorang hamba diuji dengan sebuah ujian, hendaknya selalu dia melihat ke atas. Masih banyak orang-orang yang diuji jauh lebih besar darinya. Dari ujian yang menimpanya. Ya, jadi dipahami 3 hal ini. Bahwa ujian dalam rumah tangga itu yang berujung kepada perceraian itu menjadi sebuah nikmat baginya. Tidak usah terlalu dirisaukan ketika dia memahami 3 hal. Satu poin lagi yang ditekankan para ulama. Selalu diingat. Setiap ujian dan cobaan yang menimpamu selalu diingat firman Allah. Inna ma'al usri yusra. Itu janji yang pasti. Sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu janji yang pasti. Siapa yang ragu bisa kafir. Siapa yang mengingkari janji ini berarti dia kufur terhadap Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Di setiap ujian itu, di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Intinya ibu-ibu, santai mikir saja. Kadunya gini. Kalau kamu diuji oleh Allah, jangan terlalu berlebih-lebihan. Gunda gulanata. Karena memang asalnya istirahat itu nanti di surga. Istirahat dari kelelahan dan keletihan itu nanti di surga. Selama engkau masih hidup di dunia, kelelahan dan keletihan itu pasti kamu akan alami. Di antaranya ujian dalam rumah tangga. Ya, kita sudah pahamkan kemarin hal yang dimaklumi bahwa ujian yang terbesar bagi seorang istri adalah suaminya. Dan ujian yang terbesar bagi seorang suami adalah istrinya. Maka itu pada bab sebelumnya saya telah jelaskan. Khairukum li ahli. Patokan akhlak seorang suami adalah akhlak terhadap istri. Patokan akhlak seorang istri adalah berakhlak terhadap suaminya. Khairukum li ahli. Paham ya? Inna ma'al usri yusra. Dipahami selalu ibu. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu hal yang pasti. Kita sekarang masuk beberapa akhlak buruk yang terjadi ketika perceraian itu terjadi dalam rumah tangganya. Selalu diingat. Ya, perceraian itu tidak semua tercela dan buruk. Bisa jadi itu kebaikan baginya. Ya, bisa jadi itu adalah kebaikan baginya. Yang kita akan bahas di sini beberapa akhlak buruk ketika perceraian itu terjadi dalam rumah tangganya. Akhlak buruk seorang suami. Akhlak buruk seorang suami
ya sebelumnya tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak kepada istri itu sudah tercelah. Tergesa-gesa, terburu-buru dalam menceraikan istri itu sudah akhlak yang buruk. Terlalu tergesa-gesa. Dia tidak memahami al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Betapa banyak laki-laki yang tergesa-gesa dalam menceraikan istrinya berujung kepada penyesalan dikarenakan yang namanya perceraian itu talak, itu tidak ada istilah main-main, tidak ada istilah sandiwara, tidak ada istilah ancaman. Kata Nabi, salasun jadduhunna wa hasluhunna jadduhunna. Ada 3 hal yang sungguh-sungguhnya itu dianggap sungguh-sungguh. Main-mainnya pun tetap sungguh-sungguh. Masya Allah ya. Main-mainnya pun tetap dikatakan sungguh-sungguh. Artinya tidak ada main-main di sini. Kenapa tidak ada main-main? Karena main-mainnya itu dianggap sungguh-sungguh. Tidak ada sandiwara di sini. Karena sandiwaranya itu dianggap serius. Tidak ada ancaman-ancaman di sini. Karena di sini dianggap sungguh-sungguh. Yang diantaranya adalah at-talak, cerai. Maka itu haram bagi seorang suami menjadikan cerai sebagai ancaman. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Dia jadikan cerai sebagai ancaman untuk istrinya. Ya, saya cerai kamu. Tadi saya ancam dia. Itu tidak dibolehkan. Itu dianggap 1 kali cerai. 1 kali talak. Karena main-mainnya adalah sungguh-sungguhnya. Saya ulangi, tidak ada sandiwara dalam masalah talak. Tidak ada main-main dalam masalah talak. Tidak ada ancaman berkaitan dengan masalah talak. Ya. Jadi, akhlak buruk yang pertama, seorang suami yang tergesa-gesa menceraikan istrinya. Ya, ada 1 sifat yang dia tidak senangi, cerai. Ada akhlak yang tidak dia senangi, cerai. Itu akhlak buruk. Ya. Kemudian bentuk tergesa-gesa dalam menceraikan istri adalah 1, ini bentuk-bentuknya, bentuk terburu-buru dalam menceraikan istri. 1, dia menceraikan istri dalam keadaan haid. Itu tidak boleh. Tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan wanita itu lagi haid. Siapa yang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, berarti dia telah berakhlak buruk dalam tergesa-gesa menceraikan istrinya. Tidak boleh mencerai istri dalam keadaan haid. Masuk juga nifas. Tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan nifas. Masuk tergesa-gesa dalam menceraikan istri adalah menceraikan istri ketika baru saja digauli. Itu bentuk tergesa-gesa. Tidak boleh menceraikan istri setelah digauli. Hari ini dia gauli, besok dia cerai. Hukumnya akhlak yang buruk. Termasuk bentuk tergesa-gesa dalam menceraikan istri. Bentuk tergesa-gesa dalam menceraikan istri dari akhlak yang buruk. Menceraikan istri tidak melalui tahapan bilangan. Langsung dia ceraikan istrinya dengan talak 3. Padahal
Harus proses talak 1 dulu, talak 2 dulu, baru talak 3. Karena marahnya, dia langsung talak 3 istrinya. Itu bentuk akhlak yang buruk, istijal, tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak. Atau dia mentalak 1, 2, 3 dalam waktu yang bersamaan. Itu tidak boleh. Karena dia marah dengan istrinya, katakan saya talak 1 kamu, talak 2, talak 3. Selesai. Itu bentuk akhlak yang buruk. Namanya istijal. Terlalu terburu-buru dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya. Ya. Termasuk dari terburu-buru dalam menceraikan istri dari akhlak yang buruk adalah seorang mentalak istrinya bukan melalui metode talak yang sunnah. Talak sunnah namanya. Dia melakukan talak bid'ah. Contohnya, talak bid'ah ya. Kalau talak sunnah lu saya gambarkan begini ya. Gambaran ringkasnya mudah. Talak sunnah itu seorang suami ya, dia sudah tidak senang dengan istrinya, dia talak. Saya talak kamu. Maka tujuan talak 1 ini, tujuannya supaya adanya perbaikan pada istri. Diberikan waktu kesempatan 3 kali haid. Kalau dia sudah tidak haid berarti 3 bulan. Diberikan waktu 3 kali haid. Ada tidak perubahan? Ya. Nanti dia jatuhkan talak 2 itu setelah selesainya masa iddah ini. Sebelum masuknya masa iddah. Sebelum berakhirnya masa iddah. Itu talak sunnah namanya. Jadi saya talak kamu. Dia lihat proses tidak ada perubahan. Bulan pertama, bulan kedua. Mau masuk bulan ketiga tetap tidak ada perubahan. Menjelang masa berakhirnya masa iddahnya. Dia talak kedua lagi. Ini namanya talak yang disunnahkan. Ketika dia sudah tidak mau dengan istrinya. Termasuk dari talak bid'ah. Ya. Dalam 3 bulan langsung dia jatuhkan talak 3 di situ. Talak pertama bulan pertama, talak kedua bulan kedua. Ya, talak kedua bulan kedua, talak ketiga bulan ketiga. Harusnya kau berikan kesempatan dulu. Ada proses namanya. Namanya juga perubahan ya. Walaupun tetap terhitung talak 3, cuma dia melakukan sebuah istijal namanya. Ya, ini nanti akan dipelajari dalam bab fikih ya. Ada pelajaran fikihnya. Jadi ini bentuk istijal. Ya, istijal dalam masalah talak. Karena kita pelajaran berkaitan dengan akhlak. Ya, kita tidak bahas dalam masalah fikihnya. Istijalnya. Ya. Kemudian, akhlak buruk berikutnya. Dari akhlak buruk seorang suami ketika terjadinya perceraian dalam rumah tangganya. Yaitu dia tidak menafkahi istrinya yang telah ditalak 1 atau talak 2. Ini akhlak buruk. Dia berdosa. Istri yang ditalak 1 masih berhak mendapatkan nafkah. Diberikan uang dapur. Supaya dia berubah. Tetap diberikan nafkah. Walaupun telah ditalak 1. Walaupun telah ditalak 2. Kapan ada suami yang telah mentalak 1 istrinya. Atau mentalak 2 istrinya. Dia tidak memberikan nafkah. Berarti dia telah melakukan akhlak buruk dalam rumah tangga. Dia telah melakukan sebuah kejahatan dalam rumah tangga. Seorang istri, walaupun dia ditalak 1 dan talak 2, itu masih status istri namanya. Dia masih status istri. Kalau masih statusnya talak 1 dan talak 2. Tetap berhak mendapatkan nafkah. Karena tujuan adanya talak 1 dan talak 2 itu tujuannya perbaikan. Supaya kembali baik. Bagaimana mau kembali baik kalau tidak diberikan nafkah? Salah satu cara memperbaiki wanita jadi berikan nafkah.
Kemudian yang berikutnya, termasuk dari akhlak buruk seorang suami ketika perceraian terjadi dalam rumah tangganya, dia mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Padahal istrinya itu baru ditalak 1 dan talak 2. Dia keluarkan istrinya. Dia usir istrinya. Dia berikan tempat tinggal kepada istrinya. Padahal istri yang masih ditalak 1 dan talak 2 itu tetap diberikan hak tempat tinggal. Diberikan hak tempat tinggal padanya. Ya, tidak boleh ya seorang suami baru ditalak 1 istrinya, dia suruh keluar. Ya, dia suruh pindah dari rumahnya. Itu adalah sebuah kejahatan dalam rumah tangga. Ya, itu adalah sebuah kejahatan. Memang kalau kamu sudah mau kasih keluar istrimu, sudah kamu talak 3 dia. Supaya kalau sudah talak 3, sudah tidak ada lagi kewajiban nafkah, tidak ada lagi kewajiban tempat tinggal. Selesai sudah. Karena kalau wanita sudah ditalak 3, tidak ada gugur nafkahnya, gugur tempat tinggalnya. Tapi kalau selama dia masih ditalak 1 dan talak 2, bahasanya kamu masih makan bersama. Ya, masih status istri. Ya, bisa tidur bersama, yang penting tidak melakukan hubungan suami istri. Masih tinggal bersama kamu. Ketika engkau melakukan pelampauan batas ini, berarti engkau mempunyai akhlak yang buruk. Ya, kamu melakukan akhlak yang buruk dalam rumah tangga. Ya. Kemudian akhlak yang buruk berikutnya. Dari akhlak-akhlak buruk yang dilakukan oleh seorang suami ketika terjadinya perceraian. Ya. Yaitu dia menjelek-jelekkan istrinya. Dia menjelek-jelekkan istrinya setelah dia ceraikan. Itu akhlak buruk. Ya. Kalau seorang istri telah dicerai, bukan lagi istri kamu, maka seluruh aib, cacat yang pasti kamu banyak mengetahui pada istrimu, itu semuanya wajib ditutup serapat-rapatnya. Ustaz, kalau memang dia begitu, ya, memang istriku begini dan begini, tetap ditutup. Karena itulah namanya ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut apa yang ada pada saudaramu dari apa yang dia benci. Itu ghibah. Dan ghibah itu dosa besar. Ghibah itu sama dengan memakan daging saudaramu. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi diperlihatkan siksaan bagi orang yang melakukan ghibah di dunia. Nabi diperlihatkan suatu kaum yang mempunyai kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari baja. Yang kuku-kuku ini mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Ya, disebutkan oleh Jibril, mereka adalah orang-orang yang suka menggibah saudaranya. Termasuk dari bentuk ghibah, dosa besar, ketika seorang suami setelah dia berpisah dengan istrinya, dia membuka segala aib yang ada pada istrinya. Dia membeberkan aib yang ada pada istrinya. Itu adalah sebuah ghibah. Karena ghibah itu hakikatnya kamu menyebutkan apa yang ada pada saudara. Memang ada. Bukan tidak ada. Kalau tidak ada itu namanya bohong. Ghibah itu karena ada kamu sebutkan dan dia benci. Jika disebutkan.
Jadi termasuk dari akhlak buruk, seorang suami setelah dia berpisah dengan istrinya, dia menceritakan segala aib istrinya kepada teman-temannya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Itu adalah sebuah akhlak yang buruk dan sebuah pengkhianatan dalam rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, istri tidak boleh. Saya ingatkan, tidak dibolehkan, haram hukumnya. Seorang istri setelah dia pisah dengan suaminya, pasti istri mengetahui A sampai Z aib, sifat buruk, cacat yang ada pada suaminya. Setelah dia cerai, haram. Dia menyebutkan aib dan cacat itu kepada orang-orang. Baik kepada temannya, orang tuanya, anaknya, karib kerabatnya, dia tutup semuanya. Kapan kamu lakukan, itulah namanya ghibah. Kalau kamu sebutkan tidak ada pada suamimu, namanya bohong. Kalau ada pada suamimu, maka itu namanya ghibah. Ya. Jadi, satu hal yang butuh kita ketahui, kalau memang Allah telah takdirkan terjadi perpisahan dalam rumah tangga kita, kata para ulama, tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Selesai. Tidak usah lagi. Walaupun kita dizolimi, kita dianiaya, ya, tetap kita menjaga kehormatan mantan suami kita. Kita tetap menjaga kehormatan mantan istri kita. Ya. Karena hikmahnya itu yang namanya hidayah, kapan saja itu bisa menjemput seseorang. Mungkin. Suami kita jelek, buruk, jahat dia ketika bersama kita. Dia jelek, dia jahat. Setelah pisah dengan kita, aib-aibnya ini ya hilang. Dengan dia menikah lagi dengan wanita lain, dia menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang ini. Tidak tahu namanya hidayah. Selama orang itu bagaimanapun jahatnya dan dia masih menginjakkan kakinya di bumi, saat itu pun hidayah pun bisa menjemputnya. Kita tidak punya hak. Ya. Jadi pengarang berkata bahwa setelah terjadinya perceraian, tutup saja lembaran lama, masa lalu. Ya. Yang jelek-jelek yang ada pada suami, masalah-masalah yang jelek yang ada pada istri, sudah buang semuanya, hilangkan semuanya. Umur itu terbatas. Dunia fana. Tinggalkan semuanya, buka lembaran baru. Seorang muslim itu kaidahnya dalam agama, ajaban li amri mu'min, kata Nabi. Inna amrahu kulla khair. Sungguh menakjubkan dalam diri seorang mukmin, segala urusannya itu baik. Tidak ada yang tidak baik bagi seorang muslim. Jika dia ditimpa, dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Jika dia ditimpa ujian, dia bersabar. Selesai, tidak usah lagi sebut-sebutkan kejelekan orang. Tidak usah lagi dibeberkan aib-aibnya. Ya, tidak usah lagi diceritakan cacat-cacatnya, sudah. Ya. Seorang mukmin itu dia harus memperhatikan, ya, da ilama la yaribuka ilama yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu. Al mu'minul qawi khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai. Ya. Jadi termasuk dari kesalahan besar yang disebutkan pengarang adalah seorang ketika terjadinya perceraian, itu dia kembali membuka lembaran-lembaran rumah tangganya.
Ya, maka itu yang berkaitan dengan mantan istri kita, mantan suami kita, apakah fotonya, apa ininya, dihilangkan semuanya. Supaya tidak tersingkap lagi aib-aib dan celaan bagi kita. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Umur itu terbatas, dunia itu fana. Ya, ini kesalahan. Ya, ditutup semuanya. Aib-aib itu ditutup semuanya. Ya, kemudian berikutnya. Dari akhlak-akhlak buruk ketika terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Yaitu memutuskan silaturahmi. Ini salah. Ada kalanya seorang suami setelah dia cerai dengan istrinya, dia tidak pernah lagi silaturahmi dengan mertuanya. Padahal mertua itu mahram selamanya. Mahram sampai hari kiamat. Kamu bisa cerai anaknya, tapi bukan dicerai orang tuanya. Karena mertua itu mahram selamanya. Dia tetap ibumu. Dia tetap orang tuamu. Walaupun bukan suamimu lagi. Walaupun anaknya bukan suami kamu lagi. Tapi yang namanya mertua kamu, itu mahram selamanya. Maka itu akhlak yang buruk. Ketika terjadi perceraian, dia memutuskan tali silaturahmi dengan mertuanya. Ya, tidak ada itu mantan mertua, yang ada mantan istri. Tidak ada itu mantan mertua sebenarnya. Salah kalau ada mengatakan mantan mertuaku, itu salah. Karena mertua itu mahram selamanya. Karena kata Nabi, mertua kamu itu orang tua kamu. Ya, jadi tidak ada itu mantan orang tua. Tidak ada mantan mertua. Dia tetap menjadi mertua kamu. Ya, yang harus kamu sambung tali silaturahmi. Kemudian berikutnya, termasuk dari akhlak yang buruk dalam rumah tangga, ketika terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah ya, menelantarkan anak-anaknya. Ini biasa ya, akhlak buruk seorang suami setelah dia berpisah dengan istrinya, dia tidak pernah menjenguk anaknya, dia tidak pernah menafkahi anaknya, dia tidak pernah melihat anaknya. Ini akhlak buruk. Tidak ada itu yang namanya mantan anak. Ya, walaupun kamu cerai, tetap itu anak kamu. Namanya tetap dinisbahkan kepada kamu. Disandarkan kepada kamu. Walaupun ibunya telah menikah, tetap nama anak kamu itu disandarkan kepada kamu. Walaupun kamu sudah cerai. Termasuk dari akhlak yang buruk, jika seorang suami menelantarkan anaknya setelah pisah dengan istrinya. Ya, itu akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk dalam perceraian. Ya. Para ummahat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari akhlak yang buruk. Ya. Dalam perceraian, ketika telah terjadi perceraian, talaknya talak 3 besar. Jadi kalau talak 3 itu berarti bukan suami istri, bukan lagi. Dia wajib berhijab, sudah menutup wajahnya. Ya, tidak bisa lagi menampakkan perhiasannya. Tidak boleh lagi bermudah-mudahan kalau sudah ditalak 3. Ya, kalau dia berhijab tidak boleh dinampakkan wajahnya lagi. Ya, perhiasannya. Tidak boleh lagi dilembut-lembutkan suaranya. Ya, yang dulunya ketika dia masih suaminya, dia bisa panggil Kak. Tapi kalau sudah jadi mantan, tidak boleh lagi dipanggil Kak. Karena itu akan bisa mempengaruhi hatinya. Ya, karena bukan lagi suaminya. Jadi aturannya begini ibu-ibu. Itu bahayanya kalau talak 3. Talak 3 itu artinya seorang suami 3 kali mengucapkan talak
dalam waktu yang berbeda. Itu ilmu fikihnya. Bulan ini talak 1, bulan depan talak 2. Bulan 3 talak 3. Walaupun ini bentuk talak yang menyelisih, tapi dihitung jatuh. Ketika dia sudah 3 kali mentalak istrinya dalam waktu yang berbeda, maka jatuhlah talak 3 besar namanya. 3 kali mengucapkan talak berarti jatuh talak 3 besar. Konsekuensi dari talak 3 besar, tidak boleh lagi dia bersama dengan istrinya. Kecuali kalau istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian cerai, kemudian habis masa iddahnya 3 bulan, baru dia bisa nikahi ulang lagi. Itu konsekuensi kalau talak 3 besar. Syaratnya harus dia menikah dulu dengan laki-laki lain. Itu pun bukan di atas perintahnya. Bedakan kalau talak 3 kecil. Kalau talak 3 kecil ibu-ibu, itu bukan ucapan 3 kali talak. Itu diperhatikan, bedakan. Kalau talak 3 kecil, itu terjadi ketika seorang suami mentalak 1 istrinya atau mentalak 2 istrinya dan dia tidak rujuk dari talaknya sampai habis masa iddahnya. Dia tidak rujuk. Anggaplah ya, bulan 1 dia talak istrinya, talak 1. Berarti sampai bulan berapa masa iddahnya? 1, 2, 3. Dia diberikan kesempatan 3 bulan rujuk dari talaknya. Bulan 1 tidak rujuk, bulan 2 tidak rujuk, bulan 3 tidak rujuk, maka jatuhlah dengan sendirinya talak 3 kecil. Kalau dia mau kembali, harus nikah ulang, mahar baru, wali dan 2 orang saksi. Selesai. Ya, itu aturan dalam agama. Ya. Jadi, kapan dia telah ditalak 3, maka hubungan mahram itu terputus baginya. Ya, hubungan mahram itu telah terputus baginya. Selesai ya? Masalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami ketika perceraian itu terjadi dalam rumah tangganya. Ya. Yang paling pentingnya selalu diingat. Selalu diingat 1. Perceraian itu tidak semua tercelah. Bisa jadi di balik perceraian itu ada hikmah-hikmah yang banyak. Yang kedua, ketika terjadi perceraian selalu diingat. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Selesai. Tidak usah diungkit-ungkit masa lalu kamu dengan suamimu yang jelek-jelek. Tidak usah. Ditutup semuanya. Jangkit menggibah. Gibah itu dosa besar. Jangkit menggibah setelah Anda bukan lagi status suami atau status istri. Sudah. Yang berlalu biarlah berlalu. Ya, itu prinsip dalam ilmu fikih berkaitan dengan masalah talak. Di sini ada pertanyaan. Berarti selesai ya. Insya Allah kita nanti sudah masuk bagaimana bentuk pergaulan Nabi dengan istri-istri beliau dalam bentuk prakteknya. Kita akan digambarkan bagaimana sifat Nabi terhadap istri-istri beliau. Setelah selesai tentang masalah teorinya. Ini ada pertanyaan. Apa hukumnya Ustaz apabila saya sering tidak akur dengan mertua perempuan saya? Karena saya selalu dengar bahwa dia selalu cerita buruk saya di belakang. Dan terkadang dia tidak mau ajak saya bicara. Kalau ada maunya yang saya tidak kabulkan. Akhirnya saya capek dan mendiam. Mertua saya sampai sekarang dan tidak pernah komunikasi lagi. Selalu diingat. Keburukan itu tidak dibalas dengan keburukan. Itu diajarkan dalam agama. Keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Kejelekan tidak boleh dibalas dengan kejelekan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Ya. Kalau mertuamu bombe kamu juga bombe, berarti kamu melakukan sebuah dosa. Ya. Selalu diingat itu. Mertua itu bagaimanapun jeleknya. Mertua itu walaupun buruknya, ingat.
mertua kamu adalah orang tua kamu. Sikapilah dia sebagai orang tua kamu. Bagaimana kita menyikapi orang tua tak yang buruk? Tetap lemah lembut, baik. Karena dalam agama, mertua kamu adalah orang tua kamu. Ya, itu yang diajar dalam agama. Saya sudah pisah selama 1 tahun lebih, tetapi saya masih selalu mengingat keburukan yang dia lakukan dulu kepada saya. Sampai kadang saya sedih dan menangis, trauma. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Pada saya sudah ikhlas. Yang pertama, jangan sekali-kali menceritakan aib itu tentang suami tak. Ya, hal-hal yang keburukannya kepada orang. Ingat ya, ketika dia bukan lagi suamimu. Ya, keburukannya apanya, jangan sekali-kali diceritakan kepada seorang pun, siapapun. Walaupun kepada anakmu. Jangan, tutup. Hanya kau saya yang tahu. Tutup lembaran lama itu. Adapun kalau Anda sedih dan menangis, itu tidak pantas. Selalu diingat. Seorang mukmin itu semua perkaranya bagus, ibu-ibu. Tidak ada yang tidak bagus. Ujian itu bagus. Ketika dia mampu bersabar. Ya, tidak perlu bersedih, tidak perlu menangis. Umur itu terbatas. Selalu diingat tadi yang saya ajarkan. Bahwa tidak ada dalam sejarah anak manusia. Ujian dan cobaan itu terangkat, terselesaikan dengan penyelesaiannya dengan cara berkeluh kesah. Dengan menangis, dengan bersedih. Tidak ada itu jalan keluarnya. Terbukti dalam sejarah anak manusia, ujian dan cobaan itu terangkat dan teratasi dengan banyak berdoa dan bersabar. Selalu diingat, di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu janji yang pasti. Tidak mungkin tidak. Tidak selamanya susah ibu-ibu. Pasti akan ada senyum dan tawa. Itu hal yang pasti. Santai Miki, dunia gini. Istirahat itu di surga nantinya. Selama kamu di dunia pasti kelelahan dan keletihan itu pasti. Umur itu terbatas. Sebentar kita hidup di dunia ini. Kalau mau sedih terus, mau gundah gulana terus, kasihan habis umur tak. Ya. Apakah lebih baik bersabar atau berpisah jika suami tidak menjalankan sholat 5 waktu? Kalau memang dia tidak sholat 5 waktu secara total, subuh tidak sholat, duhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat. Dia hanya sholat 1 kali dalam sepekan, bahkan 2 kali dalam setahun. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata pisah. Kalau memang dia tidak sholat secara total. Ya, kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau memang dia masih sholat maghrib, sholat asar, kadang-kadang sholat kadang tidak, masih bisa dipertahankan sedikit. Tapi kalau memang tidak sholat secara total, pisah. Tidak mungkin ibu-ibu. Ibu-ibu masakkan orang yang tidak sholat. Apa nilai pahala yang didapatkan? Kalau tidak sholat itu. Masakan diurus orang yang tidak sholat, yang tidak mau sujud, tidak mau ruku kepada Allah. Tidak ada itu, tidak ada sebuah dosa yang mengantarkan kekafiran adalah dibanding meninggalkan sholat. Paling cepat itu menuju kekafiran orang yang tidak sholat. Maka itu Syekh Abdul Aziz mengatakan pisah. Kalau memang dia tidak sholat secara total ya, secara total. Kalau dia merokok, ya doakan, bersabar, doakan terus bersabar. Ya, beda kalau tidak sholat 5 waktu. Kalau tidak sholat 5 waktu sudah. Ini hal yang paling membahayakan dalam hidup. Apa Ustadz jika suami sudah mentalak 1 dan talak 2 tidak boleh lagi menggauli? Boleh, kalau dia menggauli berarti itu rujuk. Menggauli istri itulah rujuk namanya. Cuman ketika dia sudah menggauli istrinya, itu berarti rujuk, tetap dihitung talaknya. Ingat selalu dengan rujuk itu tidak menggugurkan talak ya. Itu resikonya. Anggaplah dia talak 1, dia rujuk. Dia talak lagi, tetap dihitung talak 2, walaupun dia sudah rujuk. Rujuk itu bukan menghapuskan talak, tetap talak itu terhitung walaupun rujuk. Itu pendapat yang rajih.
Apakah saya berdosa jika saya menyuruh saudara saya pisah atau cerai bersama suaminya karena diselingkuhi? Di mana suaminya ini sudah berjanji kepada saudara saya untuk tidak mengulangi persyaratan. Tapi nyatanya tetap melakukan perbuatan tersebut. Apakah sudah pantas untuk bercerai? Hal ini dikembalikan kepada wanita itu. Ya, bukan di atas kamu. Wanita itu memang hal yang paling menyakitkan pada wanita ketika dia diselingkuhi. Itu haknya. Kalau dia mau cerai, itu hak. Adalah hal yang boleh baginya. Tidak dilarang, bukan haram. Ya, hal yang tidak dilarang baginya ketika suaminya selingkuh dia minta cerai. Itu hal yang dibolehkan, tidak dilarang. Ya, kalau dia jauh mau bertahan, silahkan. Kalau dia mau bertahan, ya, dia mau bersabar, ya, silahkan juga. Ya, kembalinya kepada dia. Ya, tidak dikatakan wajib dia mencerai, wajib dia minta cerai. Beda kalau tadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, walaupun orang yang suami yang selingkuh itu ketika dia berulang itu adalah penyakit. Ketika dia berulang itu penyakit, tidak ada yang menyelesaikan kecuali harus dinikahkan. Ya, harus dinikahkan kalau dia sudah berulang karena itu akan menjadi penyakit baginya. Berapa lama waktu yang diberikan kepada seorang istri yang telah diceraikan untuk tinggal di dalam rumah? Dan berapa lama waktu menunggu dari talak 1 ke talak 2? Jadi wanita itu, saya ulangi Bu, jangan sampai tidak paham. Talak 1 itu artinya suami berkata kepadanya, saya cerai kamu. Ah, itu talak 1 namanya. Kapan dia sudah saya talak kamu, itu talak 1. Waktunya 3 kali haid. Diberikan waktu rujuk. Segera rujuk talak ini. Ketika 3 kali haid 3 bulan ini, bahasa 3 bulan, wanita tetap berdiam di rumahnya, diberikan nafkah. Tidak boleh keluar rumah. 3 bulan waktunya. Ya, 3 kali haid. Kalau dalam 3 bulan ini, tiba-tiba suami mentalak lagi bulan depan, ya, mentalak istrinya lagi, pada belum selesai ya 3 bulan, dia sudah talak lagi, itu dihitung talak 2. Maka saya bilang tadi, bisa jadi terjadi dalam 3 bulan itu langsung jatuh talak 3. Ketika suaminya 3 kali mengucapkan talak, ya, dalam waktu dan tempat yang berbeda. Bahkan bisa masuk. Hari Senin dia talak 1. Besok Selasa dia talak 2. Rabu dia talak 3. Ini terhitung talak berapa? Talak 3. Yang penting bukan waktu yang bersamaan. Ya, bukan waktu yang bersamaan. Jadi tidak ada waktu jarak ibu-ibu. Ya, talak 1 dan talak 2. Ya, tapi kalau mau aturan sunnahnya itu 3 kali haid. Jaraknya talak 1, talak 2, 3 kali haid. Talak 2, talak 3, 3 kali haid. Kalau memang dia mau betul-betul mentalak istrinya. Ada aturan 3 kali haid. Afwan Ustaz, sampai kapan nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri ketika ditalak 1 dan 2? Ya, sampai kapanpun selama dia belum ditalak 3. Selama dia masih statusnya talak 1 dan 2, walaupun 10 tahun, tetap diberikan nafkah. Kecuali kalau sudah ditalak 3, berarti sudah gugur. Jadi kalau ditanya, sampai kapan nafkah wajib diberikan suami terhadap istri yang telah ditalak 1, sampai dia belum mentalak 3. Karena kapan sudah ditalak 3, berarti sudah gugur nafkah dan talak baginya. Selesai ya Bu ya. Insya Allah kita akan sudah masuk pembahasan tentang muamalah Nabi. Tiap kalian bisa memberikan manfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.